Maaf, ini sebelumnya yang di KMIH ini semuanya adalah mahasiswa ya? Ad, ada yang keluarga Ustaz. Jadi kan Oh, ya yang di Jepang itu ada keluarga yang tapi mahasiswa juga kuliah. ya keluarga. Ya Jadi kayak ada seperti yang antum mungkin mendampingi gitu kan? pasangannya. Ya, maksud saya ada yang pasangannya dari teman-teman yang kuliah. Tapi Oh iya. eh, tapi ada juga Ustaz yang kerja di Jepang. Ada satu orang yang gabung ke grup tahsin ini. Ada Oh satu orang iya. yang bekerja di Jepang. Jadi di Ya, Jepang dia baik. bekerja. Ya. Ya. Eh, Sebelum saya lanjutkan, mayoritas dari antum semua adalah sebagai talibul ilmi, ya, sebagai para pencari ilmu, ya, sebagai para pencari ilmu. Eh, saya sampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mencari ilmu. Eh, Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, orang yang pergi keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Maka status dia itu sebagai seseorang yang sedang ada di fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke kampung halamannya, ya. Jadi ini ada perhatian khusus besar dari Rasulullah, sebuah motivasi harapannya untuk kita semua, bahwa khususnya antum sekalian yang di negeri Sakura ini sedang belajar, ya, bahwa antum semua ini senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena status antum itu sebagai pencari ilmu, ya, sedang mendalami ilmu. Tentunya ilmu yang antum semua dalami di negeri Jepang ini eh, mungkin lebih banyak kepada keilmuan eksak gitu ya, ataupun mungkin keilmuan-keilmuan yang mungkin secara tidak langsung tidak bersinggungan langsung dengan ilmu-ilmu agama. Tetapi di dalam Islam, ilmu apapun itu sumber utamanya adalah Al-Qur'an, ya. Ilmu apapun sumber utamanya itu kalau diteliti lebih lanjut adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi maka ilmu apapun yang kita kaji, yang antum sekalian kaji, itu diniatkan berikutnya untuk bisa memberikan dengan ilmu tersebut, dengan antum pelajari, antum kuasai, semoga bisa memberikan kontribusi dalam dakwah Islam, ya. Jadi ilmu apapun yang antum kaji saat ini di Jepang, mudah-mudahan bisa memberikan nanti kontribusi untuk dakwah Islam. Karena di dalam dakwah Islam ini tidak ada satu celah ruang yang kosong. Senantiasa ada celah yang bisa celah keilmuan ataupun potensi apapun yang bisa digunakan untuk bagian daripada rangkaian-rangkaian bangunan dakwah. Ya. Ya, seperti halnya mungkin hal ini nih, tidak pernah terpikirkan sebelumnya tentang Zoom bisa kita manfaatkan untuk dakwah kan gitu ya, untuk kajian, untuk ta'lim, ya. Sebelum masa pandemi, saya kebanyakan orang termasuk saya tidak kenal Zoom itu untuk apa ya. Aplikasinya sudah ada tapi tidak tahu kan manfaatnya. Ternyata sekarang bisa kita manfaat. Artinya sekali lagi, untuk dalam bangunan dakwah Islam ini tidak ada celah yang kosong. Senantiasa ada ilmu, ada potensi, ada SDM apa bagaimanapun itu bisa menjadi bagian daripada bangunan dakwah. Jadi sekali lagi adalah semoga ilmu yang antum kaji di Jepang ini itu nanti berikutnya bisa memberikan kontribusi di dalam dakwah Islam ini. Insyaallah. Baik, pertanyaan kepada yang pertama tadi, Kang Ogi, bagaimana huruf mim yang sukun itu disampaikan bahwa itu ditahan. Berapa lama menahannya? Jadi mim yang sukun ini menahannya sangat-sangat sebentar. Ya, kita perhatikan surat Al-Fatihah. Alhamdu. Nah, ini mim sukun, ya. Hamdu, hamdu. Jadi kalau dipakai ketukan ya, hamdu.
Hamdu. Ini langsung. Jadi menahannya tidak begini, tidak banyak. Alhamdu. Ini menahannya banyak, ya. Alhamdu. Ini menahannya terlalu banyak dan itu salah. Jadi sebentar saja. Hamdu. Alhamdu. Nah, ini bisa dilihat bagaimana gerak bibir saya dari mim kepada dal. Hamdu. Hamdu. Nah, begitu bibir langsung lepas lagi, tapi jangan terlalu cepat juga dilepasnya. Ya. Karena kalau terlalu cepat dilepasnya begini. Hamdu, hamdu, hamdu. Coba bisa kita bedakan. Yang pertama, ini terlalu cepat dilepas. Hamdu, hamdu. Yang kedua, hamdu, hamdu, hamdu. Nah, ini yang kedua sedikit ditahan. Yang pertama, kalau terlalu cepat dilepas, itu akan menghasilkan pantulan suara e. Hamdu, hamdu. Nah, ini terlalu cepat dilepas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahan dulu sebentar. Ar-Rahim. Nah, ini terlalu cepat dilepas. Ihdinas siratal mustaqim. Tahan dulu sedikit. Mustaqim. Nah, ini terlalu cepat. Jadinya ada nya itu ya. Jadi seperti itu. Hamdu langsung ya. Sebentar sekali. Yang kedua kalau bertasydid, nah itu baru ditahan ya. Perhatikan menahannya. Contoh surat An-Naba ya. Amma ya. Amma yatasaalun. Jadi ditahannya itu dua ya. Amma amma nah ini menahnya dua. Amma. Kalau ketiga itu sudah bunyi fathah. Amma ma. Nah, di sini bunyi mim hanya sedikit ya. Di ketukan ketiga bunyi mim hanya sedikit, yang dominannya bunyi a fathah. Jadi gunnah menahannya dua ya, mim tasydid dan tasydid menahannya dua. Amma yatasaalun. Fi jidha hablum lum dua ya. Jadi itu menahannya mim tasydid itu menahannya dua ketukan ya. Sudah terjawab, Pak Mugi? Alhamdulillah sudah. Siap. Saya ya takutnya kan kalau di akhir tuh bisa ya Ustaz. Iya. Cuman pas di tengah-tengah itu takutnya saya malah kelamaan ya. Jadi mantul. Nah, atau jadi kelamaan tuh mantul ya. Iya, betul ya. Karena takut mantul gitu jadinya takutnya kelamaan. Yep. Ya, Ustaz. Baik. Ya, baik, kita lanjutkan materi sore hari ini. Kemarin huruf yang kita bahas dua huruf ya, ba dan mim ya. Baik, ini saya bisa share materi. Bisa. Ya. Nampaknya sudah bisa ya? Ya, mungkin lagi proses. Siap. Sudah ada tampilannya ya? Sudah. Baik. Pertemuan kemarin kita membahas dua huruf ya. Huruf ba dan huruf mim. Masih kelompok huruf-huruf yang keluarnya dari bibir. Hari ini kita tambah dua huruf berikutnya. Nah, ini huruf waw ya, huruf waw. Huruf waw juga sama, makhrajnya dari bibir ya, sama. Bedanya jadi di sini disebutkan dengan caranya memonyongkan kedua bibir. Maksudnya dimanyunkan ya, huruf waw itu. Coba kita ucapkan. Saya ucapkan dalam keadaan sukun ya di sini. Au. Manyun. Au. Au.
Jadi manyun. Maliki yaumi. Yaumi. Nah, jadi huruf waw itu tidak bisa kalau tidak manyun. Maliki yaumi. Nah, ini enggak manyun, enggak bisa. Ya. Maliki yaumi. Yaumi. Kalau enggak manyun enggak keluar suaranya. Jadi harus yau manyun ini. Yaumi. Ya maliki yaumiddin. Jadi harus manyun. Wow, nggak bisa nggak manyun. Contoh mau baca surat Ad-Duha. Wal duha wa duha wasyamsi waduhaha wa. Itu manyun dulu. Baca Ad-Duha ayat 1, kalau nggak manyun dulu gimana? Ad-duha. Nah, nggak bisa. Ad-duha. Nah, nggak bisa manyun. Jadi wawu harus manyun ya. Nah, mungkin selama ini juga kita sudah secara praktek itu sudah ya. Tapi kita mungkin sebagian belum tahu bahwa huruf wawu ini adalah tempat keluarnya huruf itu dari bibir atas dan bawah yang dimanyunkan. Wa, wa, wa. Maliki yaumi. Nah, itu wawu ya. Nah, ini sifat. Berikutnya di sebelah kiri ada sifat huruf. Huruf wawu itu ketika diucapkan udaranya tertahan. Tidak ada udara yang mengalir. Jadi jangan sampai ketika wawu diucapkan itu ada udara. Nah, sekarang susah juga. Kalau kita menyengajakan udaranya dialirkan, itu susah malah ya. Maliki yaufmiddin gitu aja. Yaufmi, ya gitu. Yauf. Wah, wawunya jadi ada udaranya, susah malah ya. Susah. Kemudian nah di sini malah di sini suara yang harus mengalir. Jadi udaranya tertahan, tidak mengalir, tapi suaranya mengalir. Au. Nah, ini udara suara. Ini suara nih. Au. Jadi teman-teman sekalian, begini. Kalau ada huruf yang disebutkan suaranya mengalir, itu bisa kita huruf itu bisa kita ucapkan lama suaranya. Huruf itu suaranya bisa kita hadirkan lama. Contoh ini wawu. Au, sekuatnya kita. Tapi kalau huruf itu yang suaranya tertahan, itu contohnya huruf ba. Ab, baik bibirnya rapat atau bibirnya langsung dibuka, suara ba itu tertahan, suaranya nggak ngalir. Ab, ini ditutup. Dibuka juga sama. Ab, nggak ada suaranya, tertahan. Nah, kalau wawu itu terus ngalir ya. Au, itu huruf wawu. Nah, baik. Saat wawu ini diucapkan juga ini lembut dan ringan. Nah, lembut dan ringan. Khususnya ketika wawu yang sukun yang sebelumnya fathah ataupun juga dhammah, khususnya fathah. Seperti Al-Fatihah tadi. Jangan begini. Maliki yaumi. Nah, yaumi. Nah, ini bibir kan manyun. Yau. Nah, jangan ditekan ya. Jadi manyunnya jangan kayak ditarik, jangan kayak ditarik kuat. Yaumi. Nah, ini kalau yau, nah itu sifat ringan dan lembutnya itu tidak ada. Kalau yaumid, yaumi, nah, ini terlalu kayak ditarik itu bibirnya. Kalau begitu, itu kayak terlalu ditekan, maka lembut dan ringannya wawu tidak ada. Sementara wawu punya sifat lembut dan ringan, ya lembut dan ringan. Saya ulang. Maliki yaumi, nah, yaumi, yaumi. Nah, jadi rasakan, rileks, alami, ya, ringan dan lembut. Yaumi, yaumi, yaumi. Jadi manyunnya rileks dan lembut. Kalau kembalinya
yaumi. Nah, kalau kembalinya dari u nah kepada posisi semula yaumi itu udah otomatis pasti akan lembut. Nah, jadi yang permasalahannya adalah ketika pertama memanyunkan. Manyun, yau, mundur lagi. Nah, jadi yang permasalahannya adalah ketika memonyongkan itu. Yaumi. Jangan ditekan kuat, tapi lembut saja dan ringan. Yaumi. Maliki yaumiddin. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amanu. Nu. Lembut juga. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Nah, juga sama ketika manyun. Demikian juga saat kita mengucapkan dhammah ya, itu juga pasti manyun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu. Nah, manyunnya juga tidak budu. Nah, tidak ditekan kuat. Jadi manyunnya pun sama ketika dhammah juga seperti wawu ya, lembut ya. U u ya. Na'budu manyunnya lembut bagaimana halnya wawu yaumi ya. Baik, kita lihat kepada contoh pengucapan huruf waw. Ini yang kedua kosong ya. Yang kedua ini kosong. Ini kan wawu sukun sebelumnya fathah. Ini wawu sukun sebelumnya dhammah. Kenapa ini kosong? Karena tidak ada wawu sukun sebelumnya kasroh. Ya, tidak ada wawu sukun sebelumnya kasroh. Tidak ditemukan di dalam kosakata bahasa Arab ada wawu sukun sebelumnya kasroh. Adanya wawu sukun sebelumnya fathah dan sebelumnya dhammah. Baik, akan saya baca. Teman-teman sekalian, saat saya mengucapkan itu boleh silakan langsung mengikuti ya, tidak mesti saya tunggu. Tapi misalkan begini, misalkan saya mengucapkan au u. Nah, teman-teman sendiri-sendiri boleh langsung mengikuti, tidak mesti serempak ya. Boleh langsung mengikuti ya untuk merasakan manyunnya huruf waw saat waw ini diucapkan ya. Au, saya ulang. Au, au, au. Nah, ini perhatikan di sini bibirnya adalah manyun, rasakan lembut. Masing-masing merasakan bibirnya manyun dan lembut dan ringan. Au, au, au. Ini untuk yang sebelumnya fathah. Tadi sudah dicontohkan di Al-Fatihah. Yaumiddin. U, u, u. Nah, juga manyun sama di sini. U. Maka di Al-Quran kan banyak ya yang u begini. Amanu, amanu, kafaru, amilu. Dalam surat Al-Asri, Al-Asr, illalladzina amanu wa amilu wa amilu salihati wa tawasaw. Nah, di sini wa tawasaw, fathah menghadap ya sukun. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, bisa dilihat bagaimana gerak mulut saya ketika saya mengucapkan watawasau ya. Watawasau bi saubi sau manyun saubi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu untuk yang wawu sukun. Sekarang berikutnya adalah yang fathah kasroh dhammah. Sama di sini pun kita harus manyun ya. Wa, wi, wu, wa. Jadi kalau ada pertanyaan antara huruf dan antara harokat atau bunyi a i u itu duluan mana? Apakah bersamaan? Apakah duluan bunyi a i u atau duluan makhraj?
Duluan huruf ya, duluan makhraj. Jadi ketika ada pertanyaan antara makhraj dan fathah kasrah dhammah itu duluan mana dipraktekannya? Itu duluan makhraj. Contohnya waw di sini. Kita pasti harus manyun dulu. Ini belum keluar. Saat saya manyun, bunyi a i u belum keluar. Wa. Nah, baru keluar. Sesuai dengan tanda bacanya apa? Bunyinya. Wi. Wu. Jadi duluan huruf ya. Ketika praktek baca itu duluan huruf dibandingkan dengan bunyi dengan fathah, kasroh, dhammah dengan a i u. Huruf mim. Ma. Rapat dulu bibirnya makhrajnya. Mi. Ya, jadi huruf apapun demikian. Lanjut. Wa, wi, wu, wan, win, wun, aw, wa, iw, wi, uwu. Nah, ini sahabat sekalian untuk pengucapan huruf waw dengan makhrajnya yang terintinya juga salah satunya perhatikan itu kelembutan huruf waw ya saat sukun khususnya ya itu yang perhatikan. Baik. Sekarang untuk yang contoh ini haulah di sini silakan untuk dibaca ya dibaca masing-masing membaca baris yang sama ya masing-masing membaca baris yang sama ya. Silakan dari siapa dulu? Dari Kang Ugi dulu ya. Silakan. Satu Ustaz. Ya, seorang ya. Siap. Muslim. Saya dulu siap, ya Mas. Ya. Siap. Haulah. Ya. Qaulihim. Ya. Mau'idan. Ya. Baik, silakan berikutnya siapa? Selanjutnya 3S iPhone ini punten siapa ya? Yang dulu jelas ada dulu, namanya aja dulu ya Pak. Ya maksudnya. Ya. Irwan, Kang, silakan Irwan. Kang Irwan. Haulahu. Ya. Qaulihim. Ya. Mau'ilan. Ya, lanjut. Enggak. Kang Andi. Haulahu. Ya. Qaulihim. Ya. Mau'ilan. Ya, lanjut silakan. Mas Rohim. Haulahu. Ya. Qaulihim. Mau'ilan. Iya. Silakan berikutnya. Teh Aruni. Masih di perjalanan ya? Mbak Syifa. Haulahu. Iya. Qaulihim. Iya. Mau'ilan. Iya. Lanjut, silakan. Diana. Haulahu. Iya. Qaulihim. Iya. Mau'ilan. Iya. Silakan. Mbak Irmu. Oh, baik. Hai. Haulahu. Qaulihim. Iya. Mau'ilan. Iya. Lanjut, silakan. Mbak Puji. Haulahu. Qaulihim. Mau'ilan. Iya. Iya, satu lagi Ustaz, tapi saya masih belum silakan. tahu ini. Yang 3S iPhone. Punten siapa ya? Atau dilanjut dulu aja Ustaz? Dilanjut, siap. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, antum semua mengucapkan waw dalam keadaan sukun itu sudah betul ya. Jadi tadi yang terdengar sama saya waw sukun yang sebelumnya fathah, tadi semuanya betul mengucapkannya. Yang terdengar adalah u ya. Hau. Bunyi u ya. Hau. U ya. Qauli. Qau u. Qau
Jadi wawu sukun sebelumnya fathah ini yang keluar adalah bunyi U. Sudah betul semuanya. Kenapa ini saya bahas? Karena ada sebahagian, khususnya di sebahagian wilayah Sunda ya, seperti di Bandung misalkan, sebahagian di Bandung itu wilayah Sunda, ketika ada wawu sukun sebelumnya fathah, itu sebagian ada yang keluarnya itu bukan U tetapi O ya. Maliki yaumiddin, yaumi. Nah, ini tanpa sadar yang keluar tuh O ya. Au au. Nah, au ini kurang manyun. Ketika keluarnya O itu kurang manyun. Au 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 maliki yaumi. Nah, jadi sudah betul semuanya untuk sekalian, Masya Allah, barakallahu fiik, bahwa ketika wawu sukun itu yang keluar adalah bunyinya U ya. Seperti halnya huruf-huruf yang dua sebelumnya, ba dan mim. Jadi termasuk huruf wawu ini juga yang lebih banyak dilatih adalah ketika wawu sukun ya, ketika wawu sukun. Huruf yang ketika wawu sukunnya sudah betul, maka insya Allah wawu yang lain-lainnya juga insya Allah akan betul ya, karena ini standarnya adalah wawunya ketika sukun dan ketika bertasydid ya, ketika bertasydid. Baik. Satu contoh lagi ya, satu contoh lagi untuk baris kedua sebelum kita pindah ke huruf berikutnya. Ini yang wawu yang dhammah ya, wawu yang dhammah. Siap. Nah, ya. Seperti tadi Ustaz. Silakan. Seperti tadi ya. Silakan. Qamu ruziqu Iya. waquduha. Iya. Silakan. Waquduha. Betul? Betul. Selanjutnya Irwan. Qamu ruziku Iya. waquduha. Iya. Lanjut, silakan. Kang Andi. Qamu ruziqu waquduha. Siap, ya. Mas Rahim. Qamu ruziku waquduha. Iya. Mbak Syifa. Qamu ruziqu Iya. waquduha. Iya. Diana. Qamu ruziqu waquduha. Iya. Selanjutnya Mbak Irmu. Ya, Mas. Qamu ruziqu waquduha. Iya. Baik. Lanjut. Selanjutnya Mbak Puji. Qamu ruziqu waquduha. Ya. Sudah. Semua sudah ya? Sudah. Ya, baik. Alhamdulillah. Semua terdengarnya U dan tidak ada suara yang dengung ya. Nah, perhatikan di sini. Huruf wawu sukun ini wawu sukun, sebelumnya dhammah. Huruf sebelum wawu sukun ini, huruf sebelumnya bisa huruf apapun. Di sini hurufnya mim, di sini huruf qaf, di sini huruf qaf juga ya. Nah, ada yang harus kita coba cermati, perhatikan, dan coba antum latih pendengaran antum ya. Kemarin kita bahas bahwa huruf mim itu punya sifat dengung ya. Huruf mim punya sifat dengung. Dengung tuh di sini di al-khaisum, di rongga hidung.
huruf mim itu ada saat mim diucapkan ini rongga hidungnya berdengung ya. Huruf yang kedua yang dengung itu huruf nun. An rongga hidungnya berdengung. Nah, yang saya maksudkan adalah di sini mim punya sifat dengung. Waw tidak punya sifat dengung. Nah, jadi nanti saat kita baca Al-Quran, ada adik Salehah ikut dengar ya, Masya Allah. Ya, Salehah apa Saleh nih adiknya? Jadi saat ada mim sukun, salah. Saat ada huruf mim berhadapan sama waw sukun, misalkan ini harus panjang nih, harus panjang 6 harokat misal ya, minimal 2 maksimal 6. Ini saya baca 2. Mu Nah, jadi saat panjang jangan sampai huruf waw sukun ini terpengaruh oleh mim. Jangan sampai huruf waw sukun terbawa dengungnya huruf mim. Tidak boleh. Ini waw sukun terpengaruh oleh dengungnya mim. Ini jangan ya, jangan. Ini waw sukun terpengaruh dengungnya mim. Sekarang yang kedua, Nah, yang kedua di sini waw sukun tidak terpengaruh oleh mim. Jelas u-nya. Kalau sama mim jadi ada dengung ke sini. Nah, nanti ketika baca Quran demikian saat ada waw sukun, dhammah sukun sebelumnya ada huruf mim yang dhammah. Baik, itu untuk waw. Jadi insya Allah ini kita sahabat sekalian masih di huruf-huruf yang lebih mudah ya. Ini kita masih di awal-awal, masih ada huruf-huruf yang lebih mudah. Karena berikutnya nanti ada huruf yang lebih mudah juga sama ya. Jadi saat kita belajar Quran ini jangan menganggap waduh susah sulit ya. Nah, jadi itu kan secara umum juga seperti kita sudah menstigmakan, mencap, kita menjas dan kita sudah tanamkan dalam hati ketika apapun kita katakan dalam lisan dan dalam hati, susah, ya udah itu susah bagi kitanya gitu ya. Jadi untuk pelajaran apapun, termasuk untuk dalam mempelajari Al-Quran, jangan sampai ada kata-kata susah ya. Yakin bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari, sangat yakin, dan saya sudah membuktikannya ya. Saya sudah membuktikannya. Justru yang kita lihat itu adalah yang Allah lihat itu adalah bagaimana keistiqomahan, niat yang ikhlas dan keistiqomahan kita ya. Itu adalah yang lebih utama. Dan juga memang Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Qamar disebutkan sampai 4 kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Quran ini untuk dipelajari. Mudah sekali. Allah bertanya di akhir ayat, fahal mim muddakir. Telah dimudahkan Quran untuk dipelajari. Allah tanya di akhir ayat, ada nggak sih orang yang mau mempelajarinya? Nah, begitu pertanyaan dari Allah itu. Ada nggak ya? Ini udah dimudahin nih, udah digampangin nih Qurannya. Mau nggak? Ada nggak orang yang mau mempelajarinya? Ya. Padahal sudah dimudahkan. Nah, ternyata kemudahan-kemudahan yang dari Allah telah berikan untuk kita itu juga di sisi lain sebagai hamba kita juga tetap harus berusaha ya. Nah, kan secara umum kita tuh ingin yang gampang ya. Secara umum manusia itu ingin yang mudah, yang gampang, inginnya tidak ada ujian, inginnya lempeng aja. Tidak begitu ya. Karena ada satu tagline
eh, iklan cemilan itu apa? Life is never flat, nah gitu kan. Apa itu apa kayak keripik pisang apa singkong gitu kan dulu ada iklan begitu kan. Life is never flat. Ya. Hidup ini tidak datar, ya. Bergelombang lah, bergelombang. Nah, termasuk antum juga sebagai thalibul ilmi di sana di Jepang juga pasti ya apa namanya bergelombang hidup ini ya gitu. Dan itu jadi kalau direnungkan kehidupan bergelombang itu ya jadi asik ya. Gitu ya. Baik, semangat kita terus untuk mempelajari Al-Quran karena tidak ada orang yang rugi di dalam belajar Al-Quran. Maka dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya orang-orang yang mendirikan sholat dan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang sholat, senantiasa menjaga sholat, dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini adalah orang-orang yang apa? Yarjuna tijarah. Mereka yang sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana transaksi bisnis ini apa? La tabur, tidak mungkin merugi. Jadi untung terus. Orang yang menjaga sholatnya, ya orang yang menjaga sholatnya, apalagi antum mungkin ya di Jepang sana itu untuk menjaga sholat bisa tepat waktu, itu perjuangan mungkin bagi antum ya. Perjuangannya maksud saya adalah bisa lebih perjuangannya dibandingkan dengan saat kita di Indonesia. Untuk bisa berjamaah, itu perjuangannya bisa lebih dibandingkan dengan saat antum ketika di Indonesia. Ya. Antum di sana berusaha sholat tepat waktu. Dan saya di sini berusaha sholat tepat waktu, itu ketika hambatannya berbeda lebih kuat antum, itu pahalanya lebih banyak antum daripada saya. Ya. Antum di sana berusaha sholat berjamaah. Saya di Indonesia berusaha sholat berjamaah. Saat hambatannya untuk berjamaah itu lebih banyak antum, yang antum rasakan, maka pahala antum itu lebih banyak. Ya. Nah, demikian pula saat kita ini belajar dalam hal sholat, yang kedua di dalam hal mempelajari Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Jadi, tidak ada yang rugi. La tabur, tidak akan merugi. Untung selalu, ya. Untung terus. Demikian. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, sahabat sekalian, kita lanjut huruf yang kedua ya. Untuk sore hari ini maksudnya, huruf kedua sore hari ini. Huruf, perhatikan ini, yang ini bukan bagian dari dialeknya kita. Ini nih, ya. Huruf yang keempat, yang terakhir dari kelompok bibir. Kalau tiga huruf sebelumnya, ba, ma, wa, wau, ya, itu betul-betul bibir atas dan bawah. Ab, bibir atas bawah. Mim, am, bibir atas bawah. Wau, au, bibir atas bawah. Tapi kalau huruf yang terakhir ini, yang kelompok bibir, itu adalah bukan bibir dengan bibir. Perhatikan di sini gambarnya, tapi ujung gigi seri dengan bibir bawah, ya. Ujung gigi seri atas dengan bibir bawah. Jadi ini ujung gigi seri atas tempelkan, ya, menyentuh bibir bawah. Af, 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 af. Jadi bukan bibir atas dengan bibir bawah begini. Up, up, up. Ini salah. Yang betul adalah ini ujung gigi seri atas dengan bibir bawah. Bibir bawahnya perhatikan. Bibir bawah itu terbagi dua. Yang luar ini yang kering, yang dalam itu yang basah. Ujung gigi seri atas ini disentuhkan dengan bibir bawah yang basah, yang bagian dalam. Kalau istilah dalam buku ini adalah perut bibir. Perut bibir. Jadi intinya adalah yang dikatakan perut bibir itu istilah lain perut bibir adalah bibir bawah yang dalam, ini yang basah, bukan yang kering. Ya. Af, af, af,
fa, 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 fa. Nah, perhatikan di sini kaidahnya, bimbingannya menyentuh, bukan menekan. Bukan menekan. Kalau menekan, silakan coba. Sakit, ya. Kalau menekan sakit, ya. Sakitnya di mana? Di sini. Bukan lagu ya. Bukan sakitnya itu di sini, kan ya. Jadi ini bahasanya adalah menyentuh, sentuhkan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Af, af. Nah, itu tempat keluarnya waw, fa. Ini ada sifat yang harus kita ketahui, udaranya mengalir. Nah, kita simpan ini telapak tangan di depan mulut. Af, 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 af. Masing-masing silakan praktekkan. Telapak tangannya simpan di depan mulut, kemudian ucapkan huruf ini sesuai makhraj yang tadi sudah kita bahas. Af, 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 fa, fi, fu. Itu terasa ada udara nggak yang keluar? Terasa. Ada ya, terasa. Nah itu fa, udaranya harus ada. Tetapi kalau yang nempelnya bibir atas dan bawah, itu udaranya nggak akan ada. Up, up, up. Kalau bibir atas yang nempel dan bawah, up. Ini yang salah. Yang betul, up, up. Nah itu ya. Suara juga dia otomatis mengalir juga ya. Kemudian kita lihat di sini posisi lidah. Nah ini posisi lidah yang dikatakan relax ya. Jadi pada posisi normalnya lidah ini. Ya, jadi relax loh lidahnya. Baik, itu makhrajnya. Ustadz Punten, kalau ada pertanyaan, apakah di akhir, apakah boleh atau boleh sekarang? Oh boleh, langsung silakan sekarang juga. Apa? Ya. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Mbak Puji. Ya, silakan Mbak Puji. Ya, kalau misalkan orang bagaimana pengucapan huruf fa apabila orang yang bersangkutan tidak mempunyai gigi gitu, tidak mempunyai gigi seri atas. Misal. Itu ya. Misalkan yang sudah tanggal giginya gitu ya. Iya. Ya. Ya. Bagaimana ketika ada orang yang ternyata ini gigi serinya udah tidak ada dua-duanya misalkan ya. Maka ketika tidak ada dua-duanya gigi serinya, maka tidak mengapa ya dengan bibir atas. Contoh begini. Up, 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 up. Ya, tidak mengapa. Tapi juga jangan terlalu seperti huruf ba ya. Nempelnya jangan seperti huruf ba. Jadi tetap ada usaha ini bibir bibir bawahnya kena ke gigi atas ya. Ada usaha bibir bawahnya kena ke gigi atas. Up, 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 mengarah ke gigi atas mungkin yang bagian gigi atas yang bagian depan maksud saya ya. Karena kan ini ada gigi taring ya, kiri kanan. Mungkin di sini ada gigi yang dimaksud Mbak Puji, misalkan ada orang yang gigi serinya dua-duanya sudah tidak ada, nggak mungkin gigi seri bertemu karena udah nggak ada dengan bibir bawah, maka bibir bawah minimalnya adalah tetap mengangkat dan menyentuh bagian gigi atas yang bagian depannya ya. Jadi jangan juga kayak huruf ba yang rapat betul. Kecuali kalau betul-betul tidak bisa. Saat gigi seri dua-duanya tidak ada ya, kemudian bibir bawah kemudian mau disentuhkan dengan gigi atas bagian depan itu tidak bisa, ya tidak mengapa ya bibir dengan bibir. Kenapa? Karena berarti di sana ada, kalau secara syariat itu disebut uzur syar'i. Ya. Ada satu alasan yang oleh syariat itu dimaklumi. Ya, uzur syar'i, disebutnya uzur syar'i.
sebuah alasan yang oleh syariat itu dimaklumi dan dipahami. Kenapa? Karena memang faktor untuk mengamalkannya sudah tidak ada pada diri dia. Yaitu apa? Sudah tidak adanya gigi seri. Maka ketika ada faktor dalam diri kita yang kita tidak bisa mengamalkan sesuatu ajaran Islam dengan semestinya, maka itu kita melaksanakannya semampunya kita. Firman Allah adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, beribadahlah kepada Allah semaksimalnya, semampu, sesuai dengan kadar maksimal kemampuan kita. Jadi demikian Mbak Puji ya ininya jawaban dari saya. Baik, ini berikutnya seperti tadi ini saya baca. Ini saat saya baca boleh masing-masing juga mengikuti ya untuk membiasakan melatih mengucapkan huruf ini. Kalau saya dulu ketika tinggal di Jawa Tengah di kota Solo, ini saya termasuk yang oleh teman-teman diketawakan saat mengucapkan huruf ini. Karena saya orang Sunda. Orang Sunda tuh katanya bibir atas dan bawah, ya, yang nempel. Pak, ya, Pak. Puyum, ya. Fitnah, gitu kan gitu ya. Jadi di sini ternyata setelah waktu itu saya belum tahu makhraj fa seperti apa. Ternyata sekarang udah tahu ya. Jadi dulu ketika membaca Al-Fil misalkan ya, alam tara kaifa pa. Nah, dulu seperti itu, kaifa pa. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dulu begitu. Sebelum tahu makhrajnya. Nah, sekarang setelah tahu kaifa kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Demikian ya. Seperti tadi, ini saat saya membaca huruf-huruf tunggal, masing-masing sendiri-sendiri boleh mengucapkan sesuai makhrajnya tadi ya. Af, if, uf, fa, fi, fu, fa, fi, fu, fan, fin, fun, affa, ifi, ufu. Nah, jadi saat masing-masing diucapkan huruf ini, baik ketika sukun atau ketika fathah kasroh dhammah, itu udaranya usahakan tetap mengalir. Fa, fi, fu, udaranya mengalir ya, karena ujung gigi seri itu hanya menyentuh, bukan menekan. Af, if, uf, fa, fi, fu. Ya, demikian. Baik, berikutnya seperti tadi, ini baris yang pertama. Baris yang pertama dibaca seperti tadi ya, bergantian. Silakan, Kang Ugi dulu. Afwaja. Ya. Rafin. Ya. Maf'uda. Ya, silakan berikutnya. Berikutnya Irwan. Enggak, Kang Irwan. Afwajan. Ya. Rofin. Ya. Maf'ulan. Saya selangi dengan pertanyaan ya. Kalau enggak, Kang Irwan dari mana aslinya? Dari Nganjuk, Ustaz. Jawa Timur. Nganjuk, Jawa Timur. Wah, Masya Allah. Saya pernah tinggal di Jombang dulu ya. Kelewatan kalau Nganjuk itu. Dekat ya. Iya. Ya, berikutnya silakan. Berikutnya Kang Andi. Ya, silakan Kang Andi. Afwajan. Ya. Rofin. Ya. Maf'ula. Ya, kalau Kang Andi dari mana nih aslinya? Bandung, Ustaz. Waduh. Saya kira dari ini dari Makassar. Oh. Ayahnya dari Makassar. Enggak. Kan kalau di Makassar kan Andi itu nama ini, apa? Nama Ningrat Andi itu ya. Punten. Di mana Bandungnya di mana di warungnya? Di Pagarsih, Ustaz.
Geningan caketnya, alhamdulillah. Tapi antum bersunda asli ya, jangan kaipa ya. Insyaallah. Fitnah lah gitulah. Dulu ada stiker-stiker di motor itu ya. Ya Bang Andi, Pak Garsih ya. Profit. Ya, Bangga, berikutnya. Selanjutnya Mas Rohim. Ya, Mas Rahim. Punten Ustadz, ini layarnya nggak muncul Ustadz, kepencet tadi sama saya. Gak apa-apa ya. Yang penting antum ada hadir. Maksudnya ini layar apa namanya? Layar screen-nya Ustadz. Iya, mungkin saya salah. Gini aja, coba antum baca surat Al-Fil, Alam Taro. Beda. Kayaknya ingat tadi Ustadz. Kayaknya ingat ya. Hafal kayaknya. Afwajan. Wah, terus. Betul. Rofin. Ya, maf'ulan. Betul. Afwajan. Betul ya. Mas Rahim ini hurufnya makhrajnya terdengar ya. Udaranya terdengar ada ya sampai ya. Padahal jauh nih dari Hiroshima ke Indonesia ya. Udaranya kedengeran sini. Mas Rahim dari mana aslinya nih? Sragen Ustaz. Oh, Sragen, Jawa Tengah ya. Dekat dengan itu Ngawi ya. Ngawi. Berbatasan ya, Ngawi Jawa Timur ya. Iya Ustaz. Ya, saya dulu di Solo, ada 6 tahun saya tinggal di Solo dulu ya. Lumayan dekat sih Ustaz dari Solo. Dekat ya, dekat dari Solo dekat ya, 2 jam cuma paling lama ya, Sragen. Kalau dari Sragen 1 jam biasanya saya Ustaz, sekitar 1 jam. Wah, cepat ya. Siap. Nanti kalau pulang kabar-kabari, siapa tahu ketemu di Solo sama saya. Insya Allah Ustaz. Ya, berikutnya silakan. Berikutnya Mbak Syifa. Ya, Mbak Syifa, bangga. Afwajan. Ya. Rofin. Ya. Maf'ula. Iya. Mbak Syifa dari mana nih aslinya? Kalau aslinya dibilang tempat tinggal, saya berarti aslinya Jakarta, Ustadz. Oh. Kayaknya ada yang nggak asli nih. Gado-gado orang tua, cuma lama tinggal di Jakarta gitu. Masya Allah. Ya, berarti bukan The Jack yang penting ya. Iya, siap. Berikutnya silakan. Punten Ustaz, tadi lupa saya. Mbak Syifa, Mas Ibatnya ikut kah? Aduh, saya lupa. Punten. Lagi ada acara keluar, belum ini lagi. Baik. Berarti lanjut saja ya. Ya, lanjut. Ya. Mangga Diana. Afwajan. Rofin. Ya. Maf'ulan. Ya, betul ya. Demikian. Mbak Diana dari mana nih aslinya? Saya dari Tulungagung, Ustaz, Jawa Timur. Oh, Tulungagung ya. Tulungagung itu, oh iya, saya pernah ke Tulungagung itu, di sana banyak marmer di sana ya. Iya. Tulungagung itu. Betul ya. Iya. Tulungagung itu kalau di bahasa Arab kan tuh Nasrul Azim. Tulung itu Nasrun, pertolongan. Azim itu gede ya. Nasrul Azim, Tulungagung. Ya, Mbak Diana, Masya Allah. Ya, berikutnya silakan. Berikutnya Mbak Irmu. Oh iya. Afwajan. Rofin. Maf'ulan. Maf'ulan. Ya, boleh silakan. Alhamdulillah, barakallah. Sudah betul juga Mbak Irmu membacanya ya, fa-nya sudah terasa seperti tadi. Udara juga sudah hadir mengalir. Mbak Irmu dari mana aslinya? Saya Jawa Timur, Banyuwangi, Ustadz. Masya Allah, Banyuwangi, Banyudono, Banyumas ya. Tapi lebih banyak di Jawa Barat ya. Ada Cimahi, ada Ciamis. Begitu. Banyu itu kan air ya. Iya betul Ustaz. Banyu. Iya, betul. Saya pernah tinggal di Jombang kan dulu, Surabaya Jombang bolak-balik. Jadi kalau dengar Mbak Irmu itu, saya kayak dengar ngobrol di Jawa Timur karena dialeknya nampak banget nih. Oh iya Ustaz. Medok Ustaz emang.
Betul. Iya. Terima kasih. Udah ada lagi? Satu Sudah lagi, ya? Silakan. Mbak Puji, Ustaz. Mbak Puji, silakan. Afwajan, Ya. rafrafin, maf'ulan, Tolong diulang yang rafrafin, Mbak Puji. rafrafin. Baik ya. Nampaknya dari Jawa Tengah juga nih Mbak Puji ya? Enggak, saya dari Jawa Timur, Pak. Harus salah. Dari mana? Dari mana Mbak Puji? Dari Tuban. Oh iya, Jawa Pantura ya? Iya, betul. Sebelum Lamongan ya? Iya. Masya Allah. Jauh Kalau juga dari... ya. Ya. Saya punya sepupu. Sepupu saya nikah sama orang Tuban. Dia, gitu, Ustaz. Iya. Dia Brimob, tugasnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Terus nikah sama sepupu saya perempuan, dia orang Tuban. Namanya Mas Khalisin. Ya. Oh, gitu. Mbak Puji. Ya. Udah ada lagi? Udah. Ada berikutnya? Udah. Alhamdulillah. Baik. Jadi, sahabat sekalian, itu huruf-huruf yang keluar dari bibir ya. Saya ulang lagi, ini semuanya berarti ada 4 ya. Ada 4 huruf nih, ada 4 huruf. Nah, kelengkapan dari untuk latihan materi hari ini, waw dan huruf mim, nanti insya Allah akan saya kirimkan ya, seperti kemarin ya, saya screenshot dan saya kirimkan seperti halnya kemarin latihan untuk huruf ba dan huruf mim. Nah, untuk materi hari ini, apa ada pertanyaan? Silahkan. Atau barangkali ada pertanyaan lain ya, maka boleh di luar materi ini juga silahkan. Oh, pertanyaan bebas gitu ya Ustaz ya? Ya, enggak insya Allah. Dipersilahkan kawan-kawan jika ada pertanyaan. Biasanya kalau ditodong malah nggak ada. Oh gitu. Izin bertanya Ustaz. Ada nih. Silakan. Ini siapa nih? Mas Rohim. Rohim Ustaz. Silakan Mas Rohim. Ini Ustaz terkait masalah musafir Ustaz. Ya. Ini kan di sini kan kita pelajari di Hiroshima atau di Jepang ini kan bisa dikatakan musafir ya Ustaz ya. Iya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan itu apakah ada batasan waktunya seseorang itu dikatakan musafir atau itu tergantung niatnya. Misalkan kita di sini misalkan studi master atau doktoral itu kan paling nggak kan 2 tahun atau 3 tahun minimal. Nah itu apakah bisa diniatkan kita selama 2 tahun atau 3 tahun itu sebagai seorang musafir sehingga rukhsah-rukhsah yang berlaku bagi musafir itu melekat pada orang yang meniatkan dirinya sebagai musafir meskipun tinggal di sini itu untuk jangka waktu yang lumayan lama 2 tahun atau 3 tahun seperti itu Ustaz. Iya. Jazakallahu khair Ustaz. Oh iya Karim. Antum mau pilih yang mana? Sebagai musafir atau bukan? Ya baik. Ini pertanyaan sangat bagus dan aktual ya karena antum semua orang yang bepergian. Ya, musafir secara umum adalah orang yang bepergian, orang yang berangkat, orang yang bepergian. Itu adalah makna bahasa musafir seperti itu. Baik musafirnya sebagai orang yang rihlah pergi untuk mencari ilmu, ataupun rihlah pergi untuk bekerja. Statusnya adalah musafir. Ketika seseorang itu status sebagai musafir, maka syariat Islam mengikuti statusnya seseorang itu, ya. Mengikuti maksudnya menyesuaikan. Telah kita ketahui bahwa seorang yang musafir di sana ada beberapa keringanan, ada dispensasi, istilah fikihnya rukhsah yang diberlakukan. Satu, musafir boleh untuk ketika Ramadan, boleh untuk tidak saum. Ada ya rukhsah seperti itu. Kedua, yang musafir boleh untuk
sholat, mengqashar sholat dari 4 menjadi 2. Kemudian hukum turunannya adalah musafir juga di samping mengqashar boleh menjamak. Jadi kalau jamak qashar itu hukum turunan. Karena hukum aslinya qashar itu karena alasan bepergian, musafir. Kalau jamak itu dilaksanakan alasannya karena kondisi darurat. Ya. Hukum turunannya adalah bagaimana ketika seorang itu safar, bepergian, statusnya safar, otomatis karena safar maka dia sholatnya boleh 2 rakaat. Ternyata ketika safarnya ada kondisi darurat juga. Nah, ketika kondisi ini darurat ini ada, maka boleh juga dengan dijama. Itu saya katakan hukum turunannya. Nah, kembali kepada pertanyaan inti dari Mas Rohim tadi. Nah, di dalam kaidah dalam mazhab fikih ya, itu secara umum terbagi 2 tentang seseorang itu sampai kapan status dia sebagai musafir. Kalau pendapat dari Imam Abu Hanifah ya, dalam madhab Hanafi, seseorang itu statusnya sebagai musafir selama dia belum pulang ke kampung halaman. Kapanpun itu, jadi pergi bertahun-tahun juga, kalau belum pulang ke kampung halamannya dia statusnya musafir. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Nah, pendapat yang kedua secara umum adalah pendapatnya dalam pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat Imam Syafi'i itu seseorang dikatakan musafir itu ada batasan, adalah ketika dia menempuh waktu perjalanan hitungannya adalah maksimal 3 hari. Maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu statusnya musafir. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i. Hari keempat dan berikutnya statusnya sudah sebagai orang mukim. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Jadi dari beragam pendapat ini 2 secara umum. Jadi masing-masing kita tentunya adalah pada posisi kita memilih mau memilih yang pendapat yang mana, ya demikian. Ya. Jadi kalau antum semua di sana di Hiroshima memilih pendapat Imam Syafi'i, berarti status antum adalah sebagai seorang mukim di sana. Ya, ada mukim. Oh iya, untuk tinggal di luar negeri itu kan ada izin tinggal ya. Nah, ada izin tinggal ya. Mungkin ada ya. Kalau istilah di Arab disebutnya iqomah. Iqomah itu adalah surat izin tinggal. Kalau di Jepang apa itu istilahnya, ada ya. Nah, surat izin tinggal ini yang dijadikan sebagai kalau dibawa ke ranah hukum Islam, hukum fikih, jadi surat izin tinggal ini adalah sebagai yang menyatakan status sebagai orang yang menetap gitu, orang yang menetap ya, sebagai pelengkap. Nah, jadi kembali kepada hukum madhab pendapat 2 pendapat tadi, jika ngambil pendapat madhab Imam Syafi'i, maka status antum di sana saat ini sebagai orang mukimin, ya, penduduk asli di sana, di mana rukhsah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Rohim itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Nah, saat antum semua nanti pulang ke Indonesia, apakah antum sebagai mukimin atau sebagai musafir? Nih, pulang ke Indonesia ya. Ke Indonesia pulang. Nah, sebagai mukimin atau sebagai musafir? Nah, kembali kepada pendapat yang tadi. Ya. Sekarang pulang ke Indonesia, di Indonesia 1 bulan. Nah, antum sampai ke Indonesia itu hari Minggu, ya, maka 3 hari ke depan antum statusnya sebagai musafir. Minggu, Senin, Selasa itu musafir. Ketika antum pulang ke Indonesia, ini kalau ngambil pendapat Imam Syafi'i. Sampai ke Indonesia hari Minggu, Senin, Selasa, sampai Selasa antum musafir. Dari hari Rabu sampai sisanya akhir bulan,
ya sampai tanggal misalkan tanggal 30 itu mukim. Ya, mukim. Jadi itu kalau mengambil pendapat Imam Syafi'i seperti itu ya. Ya, Allah a'lam bishawab. Demikian Mas Rahim jawaban dari saya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Wah, ya. Nah, antum sendiri selama ini bagaimana Mas Rahim? Ambil yang mana? Kemarin saya sempat ragu Ustaz. Ya. Sempat ragu ya, bimbang-bimbang gitu, tapi kalau mengambil aman akhirnya mengambil yang Hanafi. Nggak aman juga sih. Saya mengambil yang ini Ustaz, yang kedua tadi Ustaz. Yang kedua ya, Syafi'i Iya, ya. yang kedua. Betul. Nah, hatta antum sendiri di sana. Nah, misalkan gini nih. Antum bepergian nih ya. Kayak Kang Ugi nih. Kang Ugi istrinya kan di Sendai dia. Ya. Hiroshima Sendai kan jauh banget ya. Ya. Berapa kilo itu jaraknya Kang Ugi Hiroshima Sendai? Hampir 1000 Ustaz. 1000 ya? Masa. Ya. Ya. Sekarang antum statusnya di Jepang sebagai mukim. Tapi saat dari Hiroshima antum menuju Sendai, antum musafir. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu sudah melebihi jarak 83 kilo ya, 1000 kilo ya. Ya. Jadi saat antum mengunjungi istri ke Sendai, antum musafir. Rukhsah berlaku di sana ya, berlaku ya. Demikian. Allah taala alam shawab. Ya, demikian. Ada lagi, Mangga? Ada Ustaz. Ya. Ini terkait materi ya. tahsin. Ada pertanyaan dari Pak Triyono. Ya. Bagaimana caranya suara bisa jernih, tidak serak, khususnya ketika tilawah? Oh iya. Bagaimana caranya suara bisa jernih agar tidak serak ketika membaca Al-Quran, begitu ya? Betul. Ya. Apakah seraknya suara kita itu memang bawaan dari kita lahir, ataukah memang karena proses ada pengaruh lain? Pengaruh lain maksud saya pertama begini. Satu, bisa pengaruh kesehatan organ sekitar tenggorokan. Ya. Nah, yang kedua, pengaruh makanan. Ya. Kayak gorengan itu sangat berpengaruh kepada suara itu ya. Makan pedas ya, yang dingin-dingin itu berpengaruh kepada suara. Jadi saya dulu ingat waktu saya belajar qiraat ya, itu guru qiraat menyampaikan begitu. Kalau memang akan fokus mendalami qiraat, ingin menjadi qori, makanan-makanan ini beberapa yang harus bukan tidak boleh dimakan, karena gorengan statusnya juga halal kan ya gitu ya. Artinya itu pengaruh kepada suara, ya itu pengaruh kepada suara. Karena kan berminyak di sini. Maka biasanya kalau subuh, kalau subuh saya ada jadwal imam sholat, biasanya sebelum subuh itu saya minum madu. Saya minum madu dicampur air hangat. Nah, itu kerasa ke tenggorokan tuh jadi kayak lebih lancar suara. Nah, jadi pertanyaan dari Mas Triyono tadi, pertama bagaimana caranya kalau ingin suaranya jernih ketika baca Al-Quran, ketika tilawah Al-Quran, supaya tidak serak. Mungkin kalau di dalam lingkungan orang-orang yang mendalami qiraat, itu di antara tipsnya salah satunya adalah bisa dengan cara gurah, ya, digurah. Tapi mungkin kalau di Jepang ya agak susah ya praktek gurah seperti apa. Jadi digurah itu dimasukin, ada cairan dimasukin ke sini ke lubang hidung, nanti kerasa masuk ke sini, berikutnya cairan tersebut seolah-olah menstimulus untuk mengeluarkan seluruh kotoran dahak-dahak di tenggorokan. Ya, ketika cairan dimasukkan ke sini ke rongga hidung, kayak di sesup begitu disedot, nanti masuk. Nah itu cairan tersebut dari herba, dari daun-daunan,
masuk ke sini ke tenggorokan, itu berikutnya kayak mendorong, menstimulus untuk keluarnya berbagai macam kotoran, lendir-lendir. Nah, setelah itu suara jadi jernih setelah itu. Ya, itu bagi para qori yang mendalami qiraat demikian. Kalau praktisnya adalah mungkin kalau ingin mudah ditemukan di Jepang, madu banyak nggak di sana madu? Ada mungkin dengan madu. Ya, Mas Tirono bisa mencoba merutinkan mengkonsumsi madu ya. Jadi kalau saya begini prakteknya. Jadi misalkan air madu 1 sendok masukin ke gelas, campur air hangat misalkan ya setengah gelas, diminum sambil diginikan, digitukan ya. Jadi kayak di apa ya bahasa Sundanya di kungkurahan gitu ya sini tuh. Jadi airnya nggak langsung ditelan ya, tapi diginikan, diminum. Kalau saya prakteknya begitu, minum sedikit terus nggak langsung ditelan tapi di sini tenggorokan, nah digitukan. Nah itu biasanya kalau begitu, kalau saya suara tuh biasanya langsung jadi lepas ya, jadi lepas. Jadi tidak kayak hambatan tuh kayak berkurang gitu. Kalau saya praktek begitu. Mungkin kalau di Jepang itu apa namanya tadi gurah itu susah juga mungkin, jadi bisa pakai madu dicoba seperti tadi ya. Ya, maka demikian Mas Tiono jawabannya. Baik. Ya, ada lagi sahabat-sahabat sekalian? Saya ini Ustaz jadinya ingin bertanya terkait masih berhubungan sama pertanyaan Mas Wahim. Yang rukhsah itu saya pernah dengar kajian Ustaz. Katanya Allah itu menyukai orang-orang yang melaksanakan keringanan yang Allah berikan. Iya. Ketika ada 2 pilihan, dan sebenarnya bisa menjalankan sesuatu sesuai dengan syariat awalnya. Gitu. Betul. Tapi misalnya dengan kondisi kami sekarang sebagai musafir, itu bagaimana? Kami menyikapinya apakah? Ya karena kan saya pernah dengar itu, apakah lebih baik menjalankan keringanan itu ataukah menjalankan sesuai syariat awalnya? Ya. Begitu. Betul, itu ada hadisnya berbunyi demikian, bahwasanya Allah SWT menyukai ketika ada keringanan yang Allah berikan itu untuk diambil. Maka memahami hadis tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika ada rukhsah kemudian kita ambil. Para ulama memahami kata-kata menyukai itu dipahami oleh Imam Abu Hanifah sebagai sesuatu yang sifatnya wajib. Maka dalam madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, beliau sebagai imam dalam madhab Hanafi ini, terhadap rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada kita, menurut Imam Hanafi itu hukumnya wajib untuk diambil, wajib untuk dilaksanakan. Saya ulang lagi, menurut Imam Hanafi setiap kali ada rukhsah, ada keringanan dari Allah untuk kita, itu menurut pendapat Imam Hanafi itu wajib untuk diambil. Maka kalau dalam mazhab Hanafi itu sejauh apapun perjalanan, ketika sedang puasa, sedang saum, itu buka harus. Ya. Itu dalam mazhab Hanafi. Berapapun jarak yang ditempuh, 1 kilo, 2 kilo sekalipun dalam sebuah perjalanan, maka wajib mengqashar sholat. Itu pendapat Imam Hanafi. Jadi dalam pendapat Imam Hanafi sekali lagi, rukhsah itu hukumnya wajib untuk diambil. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, rukhsah itu adalah pilihan. Ya. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, rukhsah itu adalah pilihan kepada kita. Jadi beliau Imam Syafi'i memahami dari
ayatnya adalah begini. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi redaksi ayatnya demikian. Laisa 'alaikum junahun. Kalian tidak dianggap dosa an taqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat ketika sedang safar. Jadi redaksi ayat ini, kalian tidak dianggap dosa untuk mengqasar salat dari 4 menjadi 2 saat bepergian. Nah, redaksi ayat ini dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik itu bukan kewajiban, bukan perintah. Tapi beliau memahami itu adalah sifatnya pilihan. Kata-kata laisa 'alaikum junah, kata-kata kalian nggak berdosa, itu dipahami itu adalah sebuah pilihan. Mengqasar silahkan, tidak mengqasar pun tidak apa-apa. Ketika mengqasar tidak berdosa, ya. Ketika mengqasar tidak berdosa karena bahasanya laisa 'alaikum junah, tidak berdosa. Ketika mengqasar. Nah, ketika mengqasar tidak berdosa, ketika menggenapkan 4 rakaat juga itu memang semestinya demikian. Jadi mengqasar adalah rukhsah. Nah, walaupun itu pilihan rukhsah itu kayak masih sholat tadi dari 4 jadi 2, tapi Imam Syafi'i lebih menekankan sebaiknya tetap diambil. Ya, sebaiknya. Kalau Imam Syafi'i demikian, ya. Tapi dengan beliau Imam Syafi'i menyampaikan bahwa rukhsah itu merupakan pemberian hadiah dari Allah, dan Allah senang ketika pemberian itu diambil oleh kita. Nah, jadi itu kalau pendapat Imam Syafi'i demikian. Beliau tidak mewajibkan rukhsah itu wajib, tapi beliau ngasih gambaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi rukhsah diambil tersebut rukhsah silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tetapi Allah suka ketika rukhsah itu kita ambil. Jadi demikian. Allahu a'lam bishawab. Punten Ustaz, sedikit lagi. Enggak. Jadi tadi Ustaz ada redaksi yang disebutkan bahwa yang pendapat Imam Abu Hanifah kalau misalkan 1 kilo atau 2 kilo tetap harus dikosor gitu salatnya kalau misalnya. Nah, berarti kalau begitu niatannya itu adalah bukan status menjadi musafir itu bukan jarak tapi niat ya Ustaz. Niat melakukan perjalanan seperti itu ya Ustaz. Betul. Oh, okay. Dalam mazhab Hanafi itu demikian. Ya. Ya, oke. Wa iyyakum. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ya. Sudah. Itu dulu mungkin ya untuk Ustaz. majelis kita hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara senusantara ini ya. Mohon berkenan Ustaz, ini doa. Siap, bangga, insyaallah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa kita kaji di sore hari ini, di sana malam hari ya. Semoga waktu yang kita gunakan di sore hari ini itu waktu yang berkah untuk kita semuanya, dan kita nanti punya hujjah, kita nanti punya argumentasi di hadapan Allah bahwa kita di antara sekian banyak waktu yang kita lewati, ada waktu yang pernah kita gunakan untuk mendalami Al-Quran, untuk mendalami Islam. Kita punya argumentasi, bahkan satu dan lain di antara kita, saya kepada Kang Ugi, Kang Andi, kepada Mas Rohim, Mas Irwan, Mbak Puji, Mbak Diana, Mbak Irmu, dan Mbak Asyifa, dan lain-lain, itu saya juga nanti akan bersaksi bahwa kepada Allah di padang mahsyar, bahwa betul ya Allah, kita semua pernah bermajelis dalam sebuah tempat yang sama, walaupun virtual, waktu yang sama, dalam rangka untuk mengkaji kitab-Mu ya Allah. Demikian. Insyaallah demikian. Baik sahabat sekalian, untuk sore ini kita cepat sampai di sini, dan mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humina wa ghumumina. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya mohon pamit langsung ya. Ya, Mau persiapan salat maghrib. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti insya Allah terkait materinya dikirimkan lagi. Baik, sudah selesai. Kalau misalkan ada yang menunjukkan, ini kenapa masih ada pandu di sini? Masih di